Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Sekarang aku bacain untuk zodiak Pisces. So, zodiak Pisces ya. Ada aura-aura yang penuh dengan keraguan kayak gitu ya. Maju atau enggak? Kayak aku dari tadi mau bikin video kan hujan ya. Bikin nggak gitu ya. Oke. Untuk zodiak Pisces ada hal di sini ya. Mungkin kalian lagi menikmati kesendirian saat ini ya. Tapi ada rasa perjuangan, ada perjuangan juga, ada lelah juga ya, kayak udah kayak pengen istirahat aja dulu gitu. Selagi musim hujan ini ya, tidak terlalu banyak kegiatan yang membuat kita lelah kayak gitu ya. Oke, di sini sepertinya kamu ingin sebuah keadilan di sini ya. Ada perasaan yang mungkin kamu ingin segera mewujudkan keinginan kamu gitu ya. Tapi kamu juga ingin pergi, meninggalkan kesedihan gitu. Kamu ingin move on, ingin mencoba untuk bisa bangkit dari situasi ini ya. Kita lihat sebetulnya ada apa di dalam keadilan yang kamu inginkan di sini. Oke. Nah, hati kamu itu ingin pergi, atau badan kamu ingin pergi, hati kamu nggak bisa. Hati kamu belum bisa keluar gitu dari perasaan kamu. Kenapa? Oke. Ternyata di sini ada ikatan spiritual ya, ikatan jiwa ya. Ikatan jiwa sejauh apapun juga kamu pergi, itu kamu nggak bisa kemana-mana gitu. Ataupun seseorang di luar sana yang mencoba ingin pergi dari kamu, tapi hatinya masih ke kamu. Ternyata masing-masing di sini ada ikatan spiritual, ikatan jiwa gitu. Jiwa kalian tuh bersatu. Jadi semakin lepas juga semakin sakit. Bisa aja ya di antara keduanya. Kalau emang ini energinya kamu, berarti kamu sedang merasakan kebingungan di tengah-tengah gitu ya. Nah, di sini ada hadir the Six of Pentacles ya, the mother, kayak jiwa seorang ibu, atau good mother, good brother, good sister. Jadi ada perasaan kebahagiaan seperti kamu bersama dengan seseorang yang sudah kamu kenal sebelumnya. Dalam ikatan spiritual ini ya, ikatan jiwa ini, ada kedekatan seperti kamu bersama dengan keluarga kamu. Mungkin seseorang itu juga kamu, atau dia juga ngerasa kamu tuh nggak asing lagi buat dia gitu, kayak gitu ya. Tapi kita cari tahu nih sebetulnya ada apa ya di antara kalian berdua gitu ya. Sampai ada yang di sini meminta keadilannya. Ada kesalahan ya yang dilakukan ya. Dua-duanya kayaknya masih inget sama kesalahan masing-masing, ataupun di dalam kesalahannya kalian juga di sini kalian juga bareng-bareng juga inget sama kebaikan masing-masing. Nah, di sini kalian mencoba melawan ya, ingin pergi, ingin keluar, sama seperti orang yang di luar sana juga mencoba sekuat tenaga ya untuk bisa keluar dari koneksi ini. Gitu ya. Itu, tapi semakin keluar juga perasaan itu malah seperti ada bahaya yang akan datang gitu, seperti itu ya. Tapi di sini ada tuntutan ya, akhir dari perjalanan ini kamu sudah dituntut oleh alam semesta untuk bisa melakukan sebuah perubahan kayak gitu. Oke. Gitu. Perubahannya ya mungkin kembali dimana kalian mulai saling memahami dengan cara memaafkan dulu lah gitu ya. Karena hubungan spiritual itu gini, yang banyak itu datang. Misalnya kalian tuh udah punya
pasangan masing-masing ada ikatan spiritual atau past life, itu biasanya dua-duanya itu ujiannya sama-sama dihadirin orang-orang baru gitu ya. Dan itu membuat kalian lelah di sini, lelah. Banyak yang datang silih berganti, tapi hati kamu juga nggak bisa ke lain lagi, nggak bisa ke lain hati gitu. Hati kamunya nggak mau, hati kamunya itu nggak bisa dibawa kompromi kayak gitu. Akhirnya kamu sendiri jalan penyelesaian kayak Kamarisa jalan sendiri aja dulu. Ini aku nggak bisa kemana-mana, hati aku terperangkap di dia terus. Ataupun seseorang juga di luar sana ingin mencoba mengganti sosok kamu yang mungkin hatinya nggak bisa kompromi juga, kayak gitu. Dua-duanya juga ragu. Kalau salah satunya ragu, pasti ragu. Jadi si twin flame mesti ada satu yang positif sih ya. Positif dalam artian selalu support. Ini ada salah satu di antara kalian atau kalian di sini yang melakukan meditasi, memperkuat akidah ibadahnya di sini ya, The Hermit. Berkomunikasi dengan Tuhan akhirnya. Karena apa yang kalian rasakan itu tidak bisa kalian kendalikan kayak gitu ya. Kenapa sih gitu? Jawaban dari Tuhan itu adalah sebagian daripada mungkin jawaban semesta ya. Di sini ada the strength. Kalian itu kalau berpisah lemah ya, karena ada kekuatan yang di sini mendampingi masing-masing ketika bersama dengan pasanganmu. Ini kenapa gitu jawabannya? Karena ada ketulusan dan kasih sayang yang murni gitu dari takdir masing-masing. Karena ini kan ada the strength ya, kekuatan singa ya. Satu sama lain sama-sama bisa diluluhkan oleh masing-masing koneksi ini. Jadi kalau kamu sama yang lain itu kamu nggak bisa, kayak hati kamu tuh masih panas terus gitu. Tapi karena misalnya kamu maksain, kamu makin sakit. Mungkin juga seseorang di luar sana juga sama. Karena bicara tentang twin flame ataupun ya Allah. Ini si Marisa ya, kalau batuk begini tuh ceritanya orang yang diomongin ini hari ini juga kepikiran terus ke kamu, jadi akunya batuk itu dia aja inget terus sama kamu. Oke. Ya, kamu juga diluluhin hatinya sama dia dan dia juga bisa diluluhin sama kamu, yang lain nggak bisa untuk saat ini ya gitu. Untuk saat ini terus kalian juga pengen bangkit. Aduh Kamarisa, aku teh pengen bangkit. Masa gini terus sih, nggak bisa berubah. Ini hati nggak bisa dibawa ngomong, nggak bisa dibawa kompromi, pengennya tuh dia lagi. Nah gitu ya, di sini ada kebahagiaan ya, makanya kalian melekat gitu ya energinya, karena sama-sama bahagia juga. Ada Ten of Pentacles gitu ya. Walaupun gelap ya ceritanya, aku gelapin, tapi hati kalian glow in the dark. Walaupun kalian lagi menarik diri, tapi hati kamu tuh tercerahkan gitu. Hati kamu tenang di sini ya, di sini ya, dan merasa bahagia gitu kamu itu sama dia, ataupun dia juga sebaliknya ya, merasa deket, tenang gitu. Kalau kalian tuh ketemu, kamu yang bisa menenangkan dia atau dia yang bisa menenangkan kamu. Ini ada cinta di sini ya, ada cinta, ada Knight of Cup. Mungkin seseorang di sana ataupun kamu juga ingin datang menemui gitu ya, karena ada energi tentang kayak the realnya family gitu. Ada perasaan kayak udah lama kenal sebelumnya, ataupun memang di past life-nya kalian bisa aja saudara, keluarga, ataupun suami istri, ataupun siapapun gitu, yang sama-sama dalam satu circle dengan perjuangan yang sama sih. Oke. Ada azan, aku nanti skip dulu ya. Oke. Oke, lanjutkan. Di sini tuh the bottom of the deck-nya ada Ace of Pentacles and Ace of Wands ya. Sama-sama merasa bahwa kalian udah dapetin perasaan cinta yang megah dari seseorang itu, atau kalian mencintai seseorang itu dengan perasaan yang megah gitu. Dan dia juga, seseorang di luar sana, merasa punya satu
kebahagiaan yang udah dia harapkan, dan dia mendapatkan apa yang selama ini dia idam-idamkan. Bisa aja dia merasa punya cinta yang di sini yang megah buat kalian, sama-sama punya perasaan yang sama dan tujuan yang sama gitu ya. Di balik layarnya masing-masing itu seperti ini, seperti itu. Tapi di sini ada kartu ya yang terbuka ya. Ini adalah tentang The Emperor. Ada salah satunya di sini yang mendominasi, Jadi kalau bisa ya, kalau emang kalian pengen bisa bersatu gitu, pengen ada komunikasi yang baik di antara keduanya, karena ada energi yang terblokir ya di sini, karena salah satu di sini mendominasi dalam artian mengatur gitu ya, ataupun mempunyai apa kayak menguasai salah satu di antara kalian di sini, yang mungkin kalian ngerasa gak nyaman dulu untuk saat ini ya, karena energi The Emperor ini harus keluar di dalam diri kalian ataupun di seseorang di luar sana. Kalau ini kalau nggak ada The Emperor ini ya, semuanya akan teratasi, karena sifat-sifat egois, ego gitu ya, jika mendominasi salah satu di antara keduanya, maka masalah-masalah itu akan tumbuh. Makanya salah satu sini di situ yang namanya mundur ketika ada aura-aura yang mulai ke-trigger dengan pasangannya masing-masing. Di sini ada yang mungkin ingin kalian di sini yang mengikuti apa maunya dia gitu. Ini yang akan nanti mengganggu keharmonisan di antara kalian berdua ya, entah kamu atau orang yang sedang dealing sama kamu gitu. Oke, kita cari tahu di energi inisial namanya ya. Oke, di sini ada huruf O. Aku sebutin ya, karena ini aku gelapin suasananya. Ada huruf I, T. Ini sepertinya sama-sama orang Indonesia ya. Jodohmu itu orang Indonesia, ataupun sama-sama dalam circle yang sama, ataupun kayak tempat yang sama gitu ya. Ada O, I, T, C, H, R, S, A, M, N, V, W. Ada Z, Y. Oke. Ini emang musimnya musim dingin ya, Ada perasaan yang dingin di antara kalian berdua di sini. Ya. Lalu di sini ada yang nanti sama-sama mencari. Ya, asalnya sih kalian nggak sama-sama mencari, bertemu aja gitu tanpa disengaja. Karena kalian mungkin udah nggak berkomunikasi, nanti sama-sama mencari di sini. Ada rasa yang sama, punya rasa yang sama, gitu ya. Kamu juga nggak akan dapetin perasaan yang sama untuk orang yang baru, ataupun dia juga nggak akan mendapatkan rasa yang sama yang ada di dalam diri kamu tuh nggak ada dia, atau masing-masing nggak akan mendapatkan rasa yang kalian rasakan selama ini gitu di keduanya. Itu nggak akan kalian menemukan di yang lain gitu, karena kayaknya ada silsilah di sini. Ada silsilah di mana leluhur kalian itu pernah deket di zamannya, di eranya gitu mungkin ya, seperti itu. Lalu tapi di sini ada yang mengganggu pasangannya kamu, ataupun kamu juga ada yang mendekati kamu gitu ya. Tapi selama ini tidak ada rasa yang sama dimanapun dia menemukan seseorang yang baru ataupun siapapun, termasuk juga kamu sendiri ya. Ya, kalaupun misalnya coba aja kamu nikah sama yang lain atau dia nikah sama yang lain, itu nggak akan berlangsung lama. Makanya masing-masing mesti introspeksi diri dulu gitu. Ataupun salah satu misalnya kalian udahlah biar aja dia sama yang lain.
Kalau dia dapat jodoh ya oke gitu. Kamu juga nggak mau tersiksa di sini ya. Akan ada sifat emperor ya, yang suka mendominasi ya, mengatur ataupun menguasai hubungan kamu gitu. Dia jadi nomor satu dan kamu harus mengikuti apa yang dia mau. Jadi kamu mundur. Tapi ya ini nggak akan lama gitu. Kamu juga sama yang lain nih misalnya nggak akan lama. Sama-sama di persimpangan jalan. Yang terbaik adalah mungkin masing-masing dulu di sini. Itu yang saya tangkap gitu dari energi ini ya. Kamu juga ingin membebasin diri, dia juga ingin membebasin diri, tapi hati sama-sama terikat di sini. Hatinya nggak bisa dibawa kompromi kayak tadi gitu. Lah yang datang ke kalian juga banyak, yang datang ke dia banyak ya kan? Oke. Ada yang mungkin salah satu sifat yang emperornya bisa di kamu, bisa di dia gitu. Ya. Dan ini kerasa banget ketika kamu nggak ada. Kerasa banget. Hatinya menjadi dingin banget. Sedingin salju ya, sedingin musim hujan ini ya. Nyecep banget ke tulang gitu, kayak hati itu kayak gitu. Saking nggak ada pergerakan apapun. Dan ada seseorang di sini yang egois banget ya, yang emperor itu ya. Dia nggak bisa gerak tanpa kamu gerakin seperti itu. Kamu penggerak hatinya, kamu penggerak jiwanya, kamu penggerak semangatnya. Sepertinya kamu penggembala hatinya gitu. Dia bisa dikendalikan oleh kamu. Itu karena kamu orang baik di sini. Kamu nggak mau membuat dia itu terkendali oleh kamu. Kamu itu natural orangnya, mengikuti apa yang sebetulnya diinginkan oleh hati kamu. Hati kecil kamu selalu menyayangi dia. Suka dan duka keadaannya seperti apa kamu udah nerimain. Dia juga sama udah nerimain, cuma karena sifatnya aja ya, karena mungkin faktor-faktor lingkungan ataupun masa kecil yang penuh dengan kekerasan mungkin ya. Jadi kadang jiwanya itu hatinya keras. Karena datangnya kalian di sini yang lembut bisa meluluhkan hatinya dia seperti itu ya. Oke. Ini ada energi cinta di antara keduanya. Cinta yang kuat, yang besar. Karena the lovers itu pasti cinta kan. Cinta yang tertanam, tumbuh tanpa diminta. Jadi natural aja cintanya, tanpa ada sesuatu hal di sini, alamiah. Semakin kalian jauh, semakin ngerasain rasa cinta yang amat dalam dan kuat satu sama lain. Seperti itu. Ya. Coba beberapa kartu di bawahnya apa? Di sini kalian saling mendoakan ternyata ya satu sama lain. Karena ada rasa kehilangan yang cukup kuat juga. Ada rasa kesedihan ya. Gitu. Dan ini juga ada pilihan keduanya, kamu juga gak begitu membuat kamu tertarik lagi. Karena the twin flame itu ya, cinta yang sejati yang dimiliki oleh seseorang di sini yang perjalanannya itu cukup lika-likunya cukup kuat dari beberapa pasangan kamu yang sebelumnya ataupun pasangan dia yang sebelumnya itu banyak disakitin. Dan ketika kalian ketemu saling menyembuhkan satu sama lain. Jadi akhirnya rasa yang sama ini tumbuh alami gitu, alamiah tanpa ada paksaan yang muncul tiba-tiba dari dalam hati masing-masing kayak gitu ya. Terserah kalian sih. Kalau misalnya memang kalian bisa mengatasinya dengan baik, bisa dikompromikan juga dengan pasangan kamu gitu ya. Kalau pasangan kamu belum bisa dibawa komunikasi juga, hati kamu sih terhubung terus ya. Karena saling positif sih ya saling positif di antara keduanya. Tidak ada kebencian dan tidak ada penuduhan gitu, tidak ada ngejudge satu sama lain sih enggak gitu ya. Karena kalian juga saling ngerti ya keadaan masing-masing gitu. Cuman ada keraguan aja. Keraguan ya, mungkin ada yang ragu sama seseorang tersebut yang masih belum bisa berubah, ataupun kamu takut orang itu nggak akan berubah. Dan di sana juga ragu akan kamu gitu, takut kamu masih belum bisa memaafkan kesalahan seseorang itu kan, kayak seperti itu ya. Tapi kalau ketemu itu biasanya udah saling memaafkan tanpa diminta sebetulnya. Cuman ini jarak lagi, Tuhan semesta alam lagi memisahkan kalian supaya kalian itu nanti tumbuh berkembang lebih baik, lebih dewasa lagi ya.
mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan gitu ya, untuk bisa saling menghargai dimanapun ketika kalian bersama dengan orang yang kalian sayang ya. Misalnya di lingkungan pertemanan juga saling menghargai, otomatis juga tidak akan terlalu banyak orang-orang yang masuk ke dalam hubungan kamu ini, nggak akan terlalu bikin kalian menjadi ragu gitu ya. Karena gini, orang berpendapat apa aja bebas ya tentang pasangan kamu, ataupun mungkin ada orang yang ada teman-temannya juga yang punya kayak pemikiran yang lain gitu kan, itu masing-masing ya, ada pro ada kontra, pasti ada yang suka dan enggak gitu ya. Selama kita masing-masing punya tujuan yang baik gitu ya, toh juga pertemanan itu kan hanya sementara ya. Tetap sih kalian kalau ada kesusahan, kalau ada apa-apa tuh sama orang yang benar-benar bisa diandelin buat kalian nanti ke depan, sama-sama saling memberi dan menerima gitu ya, saling menemani. Karena partner hidup itu adalah bukan hanya karena satu arah ya kan, sama-sama berkorban, sama-sama berjuang kan, seperti itu ya. Kita lihat seberapa besar perjuangannya dia, seberapa besar perjuangan kamu, sama-sama ingin mempertahankan ini apa enggak ya. Kenapa ada rasa yang sama, ada cinta ya, ada kekuatan juga di sini kan. Sebetulnya yang bisa menyatukan kalian berdua adalah takdirnya Allah gitu, karena kedua belah pihak ini adalah disatukan untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Sama-sama di sini, sama-sama membantu, sama-sama saling menolong ya, sama-sama dalam perjalanan untuk kedepannya. Karena jodoh itu kan intinya tolong menolong lah kalian dalam kebaikan. Salah satu di antaranya ini, kita bisa menerima pasangan kita kekurangan dan kelebihannya, dan juga dia akan menerima juga kelebihan dan kekurangan kamu gitu ya, tanpa harus semua orang tahu kayak gitu ya. Jadi yang ngerasain kan kalian berdua. Kalau emang misalnya kayak ada yang nggak suka, nggak setuju atau apa, hati kita kan terhubung terus ya, pasti otomatis tersiksa dengan pendapat orang. Jadi jangan terfokus kepada pendapat orang-orang sekitar. Yang penting sih tidak terjadi apa-apa lah selama dalam hubungan itu kan. Yang penting kalian bisa ngejagain diri kalian dengan baik, nama kalian, nama keluarga kalian, ngejagain juga apa ya hubungannya kalian supaya tetap di jalur yang baik. Harus kita mengimbangi juga, kita pasangan kita juga sama-sama menjaga harga diri juga, menjaga kebersihan diri kalian ya kan, itu menjaga dari hal-hal yang di luar dari agama kan gitu ya. Yang penting sih itu sih, saling silaturahmi dalam artian sama-sama baik gitu ya. Kalau memang ada masalah ya bisa dibicarakan gitu satu sama lain ya. Jadi jangan sampai mengikuti ego juga. Ego itu kan sebetulnya yang memisahkan kasih sayang ini. Kalau soalnya di antara kalian tuh ada kasih sayang yang cukup murni gitu ya, sama-sama tulus gitu, sama-sama ngerti. Tapi kan namanya satu perasaan yang sama, keinginan yang sama, pasti ada cobaan-cobaan ya, opini dari luar atau apa gitu. Kalau kita terus mengikuti orang lain ya kan, keinginan orang lain, belum tentu juga ada apa-apa orang-orang yang di sekitarnya itu juga nolongin kita pada saat kita ada masalah gitu ya. Justru kita juga nggak akan sampai selamanya kita mengikuti apa yang dikatakan orang lain kan, capek ya. Jadi ikuti kata hati masing-masing, maunya apa yang terbaik. Yang penting mah jaga komunikasi aja ya, silaturahmi. Itu sih, menjaga pasangan kamu gitu, menjaga perasaannya dia, ataupun selama dia menjaga perasaan kamu gitu ya, ngertiin kamu. Jangan sampai mempermalukan kalian di salah satunya, misalnya mempermalukan kamu di depan umum, ataupun mencoba mendekati orang lain supaya kamu cemburu, ataupun kamu mendekati orang lain supaya dia cemburu. Itu akhirnya nggak akan ada penyelesaian ya. Intinya di sini kalau memang hatinya udah sreg ke sini, ya udah tinggal ngejalanin perjalanan kamu selanjutnya, kayak kerjaan kamu, silaturahmi kamu sama keluarga kamu, teman-teman kamu tetap baik sih intinya. Jadi silaturahmi perpanjang, semua perlebar sama siapapun ya. Itu ya. Kita juga ketemu juga teman-teman yang ngedukung kamu gitu. Jangan cari teman yang nggak ngedukung. Selama kamu di sini sama-sama ngerti, sama-sama bahagia gitu, ya kalian cari teman-teman yang bisa memberikan support yang baik
kayak gitu ya untuk kalian, karena ini akan memberikan kemajuan ya, dampak yang positif juga buat kamu ke depan kayak gitu ya. Oke, makasih ya udah nonton videonya, semoga resonate. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Jika ada yang mau personal reading silahkan hubungi nomor yang tertera ya di deskripsi ini. Saya tunggu ya, ada yang curhat sama aku ya. Oke, makasih ya untuk zodiak Pisces. Sampai ketemu lagi untuk pembacaan untuk zodiak Pisces selanjutnya. Dadah.